yaitu koneksi matematika. Apa itu koneksi matematika? Apa itu koneksi matematis? Koneksi dalam bahasa Inggris diartikan hubungan, sedangkan secara umum koneksi diartikan sebagai suatu hubungan atau keterkaitan. Sehingga koneksi matematis adalah hubungan atau keterkaitan dengan ilmu matematika. Artinya, koneksi matematika, koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menurut Yuliana et al. 2018 dan Isfayani et al. 2018. Selanjutnya, secara umum, Rismawati Irawan dan Susanto tahun 2017 mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis meliputi yang pertama menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural. Yang kedua, menggunakan matematika pada topik lain. Yang ketiga, menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. Yang keempat, melihat matematika sebagai kesatuan yang terintegrasi. Yang kelima, menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain, seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. Yang keenam, menggunakan koneksi antara topik-topik dalam matematika. Dan yang terakhir, mengenai berbagai representasi untuk konsep yang sama. NCTM tahun 2000 menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa meliputi yang pertama mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika, yang kedua memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Sesuai standar koneksi matematis tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 kata kunci indikator yang ditekankan, yaitu mengenali, memahami, dan mengaplikasikan. Selanjutnya, yaitu aspek koneksi matematik. Yang berkaitan dengan aspek koneksi matematika, yang pertama yaitu unifying themes atau penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema seperti perubahan, data, dan bentuk dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang berkaitan. Gagasan tentang perubahan dasar menjadi penghubung antara aljabar, geometri, matematika diskrit, dan kalkulus. Misalnya, bagaimana kaitan antara laju perubahan tetap dengan garis dan persamaan garis. Setiap pertanyaan memberi kesempatan untuk mengaitkan topik-topik matematika dengan menghubungkannya melalui tema perubahan. Tema lain yang memberi kesempatan luas untuk membuat koneksi matematika adalah data. Menurut Prasetyo Dwidayati dan Junaidi tahun 2017, misalnya data pasangan menjadi konteks dan motivasi untuk mempelajari fungsi linier. Karena data berpasangan sering ditampilkan dengan grafik fungsi, bentuk juga merupakan tema lain yang dapat digunakan untuk memperlihatkan koneksi matematika.
Sebagai contoh, bentuk kurva berkaitan dengan yang kedua itu proses matematis. Aspek proses matematis dari koneksi matematis meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning. Itu menurut Asyah Suyitno dan Safaatul tahun 2017. Aktivitas aplikasi, problem solving, dan reasoning membutuhkan berbagai pendekatan matematika, sehingga siswa dapat menemukan koneksi. Sebagai contoh, untuk mencari turunan menggunakan definisi fungsi, siswa harus mengaplikasikan limit dan komposisi fungsi. Komposisi fungsi dengan polinom derajat besar melibatkan ekspansi binomial yang koefisiennya dapat diperoleh melalui perhitungan kombinatorik, yaitu menurut Yosopranata, Zainuri, dan Masuri tahun 2018. Aktivitas problem solving seperti pencarian nilai optimum melibatkan pemodelan, representasi aljabar atau kalkulus, pembuktian rumus-rumus turunan, merupakan kegiatan reasoning yang melibatkan ide-ide matematis. Yang terakhir, yang ketiga, mathematical connectors atau konektor matematis, fungsi matriks, algoritma, grafik variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematis yang menjadi konektor ketika mempelajari topik-topik matematika. Dengan spektrum yang luas, algoritma adalah konektor yang sering digunakan dalam matematika. Grafik membantu siswa melakukan koneksi matematis yang lebih mudah. Koneksi matematis dapat diperlihatkan melalui konektor variabel, rasio, atau perbandingan berguna hampir di setiap level pembelajaran matematika. Itu menurut Meta, Febrianti, dan Karomah tahun 2018. Oleh karena itu, rasio dapat menjadi konektor siswa dengan matematika. Selanjutnya pentingnya koneksi matematika. Jadi, kemampuan koneksi matematis itu sangat penting dimiliki oleh siswa, khususnya dalam belajar matematika. Pentingnya koneksi matematis tersebut secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Menurut Hidayah dan Umiasih tahun 2019, itu ada 3. Yang pertama, koneksi matematis dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam, lebih menyeluruh, dan lebih bermakna. Yang kedua, koneksi matematis sangat bermanfaat bagi siswa sebagai alat dalam problem solving. Dan yang ketiga, koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat matematika. Yang terakhir, implementasi koneksi matematis di sekolah. Siswa di kelas 9 sampai 12 harus mengembangkan peningkatan kapasitas untuk menghubungkan ide-ide matematika dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana lebih dari satu pendekatan untuk masalah yang sama dapat memperoleh hasil yang sama meskipun pendekatannya terlihat sangat berbeda.
Lihat misalnya menghitung persegi. Masalah di dalam problem solving dalam bab ini, siswa dapat menggunakan wawasan yang diperoleh dalam suatu konteks untuk membuktikan atau menyangkal dugaan yang dihasilkan pada hasil yang lain, dan dengan hubungan ide matematika mereka dapat mengembangkan pemahaman yang kuat dari masalah-masalah yang diberikan. Menurut Hendriana et al. 2014. Sebagai contoh, skenario kegiatan itu ada skenario pembelajaran berbasis koneksi matematis di sekolah. Contohnya, kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan 10 menit. Yang pertama dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, apersepsi, meningkatkan kembali tentang pemodelan masalah dan dalam sistem persamaan linear variabel dengan memberikan contoh. Jumlah umur ayah dan ibu adalah 1 tahun dan selisih umur mereka adalah 1 tahun. Jika ibu lebih tua dari ayah, tentukan masing-masing umur ayah dan ibu. Mengingatkan kembali penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel dengan memberikan contoh dari pemodelan dalam bentuk aljabar yang kalian temukan pada masalah tadi. Tentukan nilai X dan Y dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran maupun grafik. Yang ketiga, motivasi. Hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Materi ini merupakan pengembangan sistem persamaan linear 2 variabel dapat memberikan masalah yang lebih menantang dan kompleks. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini kemampuan koneksi matematis yang dikembangkan meliputi mengenali dan mengaplikasikan konsep matematika di luar matematika. Kemudian mengenal dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan inti 60 menit, orientasi siswa kepada masalah, yaitu mengamati, guru memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya berhubungan dengan sistem persamaan 3 variabel. Kemudian menanya, guru memberikan motivasi pada siswa untuk mempertanyakan bagaimana pemodelan aljabar yang berhubungan dengan masalah yang. Kemudian mengumpulkan data, mengorganisasi siswa untuk belajar, mengarahkan siswa menuju ke kelompok yang sudah dibentuk untuk memecahkan masalah yang didapat dari pengamat, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yaitu siswa mengerjakan LK secara berkelompok, siswa melakukan diskusi kelompok untuk membuat pemodelan dalam bentuk aljabar, kemudian membuat tabel koefisien dan konstanta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibuat. Siswa juga membuat model matriks berdasarkan tabel yang didapat. Semua yang dilakukan siswa terangkum dalam pengerjaan LK. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mengasosiasi meliputi secara berkelompok,
siswa melakukan asesori tentang pemodelan apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian mengkomunikasi, beberapa siswa mempresentasikan hasil yang diperoleh dari pengerjaan LK dalam kelompok. Guru memberikan arahan jika masih ada siswa yang kurang tepat dalam menyampaikan hasil kerja kelompok. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi, guru bersama-sama siswa melakukan diskusi klasikal, membahas berbagai macam pemodelan yang dapat dilakukan dalam persamaan linear 3 variabel. Yang terakhir kegiatannya penutup, yaitu 10 menit. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman, kemudian memberikan tugas atau PR dari buku teks matematika SMA. Kemudian kemampuan koneksi yang dikembangkannya yaitu mengenal dan menggunakan hubungan antara ide dan matematika, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika, dan memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Nah, cukup sekian materi koneksi matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan representasi matematis. Menurut NCTM, representasi membantu menggambarkan, menjelaskan, atau memperluas ide matematika dengan berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Representasi meliputi simbol, persamaan, gambar, tabel, grafik, objek manipulatif, dan tindakan serta mental. Secara internal, berpikir tentang ide matematika, semakin banyak terlibat belajar matematika, siswa dapat memperluas pemahaman ide matematika atau hubungan dengan perpindahan dari satu jenis representasi ke representasi yang berbeda dari hubungan yang sama. Ada beberapa representasi menurut ini. Yang pertama, representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan objek gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Lalu, itu menurut Jones dan Kuhn. Menurut Kai, Len, dan Jacobson, representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematika yang bersangkut paut. Yang kedua, representasi merupakan proses pengembangan mental yang dimiliki seseorang yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda, konkret, tabel, model-model, manipulatif, atau kombinasi dari semuanya. Itu menurut Steph. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa representasi adalah ungkapan dari ide matematika yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Sebagai hasil dari interpretasi
representasi pikirannya, suatu masalah dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata, tabel, benda konkret, atau simbol matematika lainnya. Dengan representasi matematika, siswa diajak untuk menggambarkan, menerjemahkan, mengungkapkan, sampai membuat model dari ide-ide atau konsep-konsep matematika yang berhubungan di antaranya dengan bentuk matematika baru yang beragam. Menurut Hilbert, macam representasi matematis itu ada dua. Representasi internal dari seseorang yang sulit untuk diamati secara langsung karena merupakan aktivitas mental orang dalam pikirannya. Tetapi representasi internal seseorang itu dapat disimpulkan atau diduga berdasarkan representasi eksternal. Dalam berbagai kondisi, misalnya dari mengungkapkan melalui kata-kata, simbol, gambar, grafik, tabel, ataupun melalui alat peraga. Dengan kata lain, terjadi hubungan timbal balik antara representasi internal dan eksternal dari seseorang ketika berhadapan dengan suatu masalah. Selanjutnya, manfaat mempelajari representasi matematika ini. Pembelajaran yang mengenakan representasi akan menyediakan suatu koneksi yang kaya untuk pembelajaran guru. Kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Ketiga, menjadikan representasi sebagai alat konseptual. Keempat, menghindarkan terjadinya kesalahan konsep. Yang pertama adalah problem solving. Problem solving adalah contohnya kayak gini. Jika diketahui baris pertama adalah 12, baris kedua adalah 14, dan baris ketiga adalah 16, maka banyaknya baris ke-10 tuh ada berapa kursi. Nah, diketahui kalau misalnya semakin baris pertama 12 kursi, baris kedua 14 kursi, maka akan bertambah 2 kursi seterusnya. Berarti di baris ke-10 adalah diketahui baris tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebanyak n, dan jumlah kursi tiap baris adalah 12, 14, 16, 18, dan 20. Ini bisa disebut 2n tambah 10. Banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah kita udah ketahui, tinggal kita masukkan, kita substitusikan n-nya menjadi 10. Jadi 2 kali 10 tambah 10 sama dengan 30. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 30 buah. Lanjut ke penalaran dan pembuktian. Jika A adalah bilangan irasional dan B bilangan irasional, maka A plus B adalah bilangan irasional. Buktikan. Kan kita buktikan dengan kontradiksi. Andaikan A plus B adalah bilangan rasional karena A juga bilangan rasional, maka berdasarkan sifat jika A dan B adalah bilangan rasional, maka A plus B dan A min B adalah bilangan rasional. Tapi diketahui A min B adalah A plus B adalah bilangan irasional. Berarti ini terjadi kontradiksi. Dengan demikian A plus B adalah bilangan irasional karena terjadi kontradiksi. Lanjut ke komunikasi matematika. Komunikasi matematika, tentukan nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 2 log x plus 5 tambah 2 log 3 min x. Karena komunikasi matematika adalah menyampaikan ide baik tulisan maupun lisan. Jawabnya, jika y sama dengan 2 log x plus 5 tambah 2 log 3 min x, maka bisa diketahui 2 log 3x min x kuadrat plus 15 min 5x. Maka menjadi 2 log min x kuadrat min 2x plus 15. Maksimum saat turunan dari min x kuadrat min 2x plus 15 sama dengan 0 adalah min 2x min 2 sama dengan 0. Maka bisa kita ketahui kalau x sama dengan min 1, maka y sama dengan 2 log. Kita substitusikan x-nya menjadi min 1. Diketahui 2 log 16. 2 log 16 adalah 4.
Kemudian lanjut ke koneksi matematika. Koneksi matematika menghubungkan dengan sifat sehari-hari. Contohnya, jika 3 bus tiba di terminal bersamaan. Jika bus pertama setiap 15 menit, bus kedua 30 menit, dan bus ketiga adalah 25 menit, kapan ketiga bus akan tiba di terminal secara bersamaan atau tiba di terminal bersamaan kembali. Jadi kita bisa mencari dengan KPK, di mana bus pertama tiba setiap 15, 30, 45, dan seterusnya. Bus kedua tiba di setiap menit ke 30, 60, dan seterusnya. Dan bus ketiga tiba di terminal pada menit ke 25, 50, 75, dan seterusnya. Maka KPK-nya, kita bisa mencari menggunakan KPK, di mana KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 25. Jadi 150. Jadi ketiga bus akan tiba di terminal bersamaan kembali setelah 150 menit. Kemudian ada representasi matematika. Representasi matematika contohnya, seseorang berjalan kaki dari titik X menuju ke arah timur 1 km, kemudian 2 km ke utara, 1 km ke timur lagi, 1 km ke utara lagi, 1 km ke timur lagi, dan terakhir 1 km ke utara lagi, hingga ia mencapai titik Y. Berapa kilometer jarak antara titik X dengan titik Y? Kita bisa lihat kalau misalnya ini membentuk suatu Pitagoras, gitu, bentuk suatu segitiga siku-siku maksudnya. Maka kita bisa mencari dengan Pitagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita bisa mencari kalau hasilnya adalah 5 km. Sekian.